Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasar pertahanan Indonesia penuh dengan tantangan karena dipenuhi dengan ketidakpastian. Satu-satunya kepastian dalam pasar pertahanan Indonesia adalah ketidakpastian. Salah satu ketidakpastian masa kini yang terkait dengan pasar pertahanan Indonesia adalah rencana akuisisi pesawat tempur dari Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Boeing mendapatkan angin puritan dengan naiknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Jakarta, dan pesawat tempur F-15IX buatan Boeing menjadi pilihan kompromistis saat Washington menolak mengekspor F-35 produksi Lockheed Martin ke Indonesia. Lockheed Martin sampai saat ini masih menjadi korban dari perubahan konstelasi politik di Indonesia pasca pemilu presiden 2019 yang menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Sekarang rencana pengadaan F-15IX dari Boeing nasibnya ditentukan di Jakarta setelah Washington memberikan lampu hijau penjualan pesawat tempur yang mengadopsi Aces-5 ejection seat buatan Collins Aerospace. Pemakaian ejection seat produksi Collins Aerospace membuat Martin Baker tidak dapat beriklan apabila terjadi kecelakaan pada semua varian F-15. Indonesia merencanakan pembelian 24 F-15IX senilai 3,3 miliar US dollar. Sementara Amerika Serikat dalam notification to Congress pada 10 Februari 2022 mencantumkan angka 13,9 miliar US dollar untuk kemungkinan penjualan F-15ID ke Indonesia. Hingga kini belum ada kemajuan berarti terkait rencana akuisisi F-15IX oleh Indonesia, dan dapat dipastikan bahwa Indonesia belum menandatangani Letter of Offer and Acceptance (LOA). Diduga kuat Kementerian Pertahanan belum menemukan kesepakatan untuk pembiayaan pengadaan pesawat tempur buatan Boeing ini dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan. Walaupun nasib rencana pembelian F-15IX oleh Indonesia masih menggantung, akan tetapi Boeing tidak tinggal diam. Meskipun kontrak jet tempur yang pernah terjun dalam Perang Teluk 1991 itu menganut skema Foreign Military Sales atau FMS, yaitu antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, akan tetapi Boeing tetap berupaya untuk mendapatkan kontrak itu secara tidak langsung. Salah satunya dengan berupaya mencari mitra lokal dengan sejumlah perusahaan Indonesia yang terkait dengan industri dirgantara dan pertahanan. Hal itu nantinya dapat berbentuk offset langsung maupun offset tidak langsung. Pada pertengahan Agustus 2022, tim Boeing akan melawat ke Indonesia dan dijadwalkan mengunjungi sejumlah perusahaan di Bandung dan Surabaya. Lawatan tim Boeing merupakan upaya menjajaki kerjasama dengan mitra lokal Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Boeing untuk upaya meraih kontrak F-15IX. Selain mengunjungi beberapa firma swasta, pabrikan yang pernah dipimpin oleh Dennis Muilenburg ini direncanakan akan mengunjungi dua industri pertahanan milik negara yang mempunyai kantor pusat di Bandung. Selain terkait dengan kontrak F-15IX, nampaknya produsen helikopter CH-47 Chinook ini juga hendak menjalin kerjasama jangka panjang dengan firma-firma Indonesia bila memungkinkan. Indonesia mempunyai potensi menjadi bagian dari global supply chain Boeing dengan program akuisisi F-15IX sebagai pintu masuk. Selama ini hanya satu firma Indonesia yang telah menjadi global supply chain perusahaan yang didirikan oleh William Boeing ini, yaitu PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan yang dulunya bernama PT IPTN ini memasuk komponen melalui KEL Korea Selatan, yakni Wing Stinger Corp untuk B777 dan Wing Leading Edge dan APU Skindor. Apakah peran firma Indonesia akan lebih besar dengan menjadi bagian dari global supply chain Boeing? Kini ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan. Apakah akan tersedia pinjaman luar negeri untuk membawa pulang F-15IX ke Indonesia? Tergantung pada kesepakatan ketiga kementerian tersebut.